Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Suryanti dengan NPM 22411110 dari kelas manajemen 22B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bahkan menjelaskan materi tentang mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Selanjutnya, pemasaran dan nilai pelanggan terkait erat karena nilai pelanggan merupakan tolak ukur pelanggan yang memberikan penilaian terhadap bisnis, baik dari sisi pelayanan, kualitas produk, bahkan layanan pelanggan. Nilai pelanggan mempengaruhi kepuasan suatu pelanggan dan bisa mempengaruhi posisi pasar perusahaan. Inti dari pemasaran ini adalah untuk memuaskan kebutuhan bahkan keinginan konsumen. Sasaran dari setiap bisnis adalah menghantarkan nilai deliver value kepada pelanggan untuk menghasilkan laba yang berkembangnya pasar yang kompetitif bahkan dengan pembelian yang rasional ketika dihadapkan dengan banyaknya pilihan ya sehingga membuat suatu perusahaan hanya mendapatkan kemenangan dengan proses penghantaran nilai deliver value yang sangat bagus. Selanjutnya ada pendekatan 3V terhadap pemasaran. Jadi, pendekatan 3V terhadap pemasaran ini seperti yang dijelaskan oleh Nirmala Kumar, melibatkan tiga langkah utama. Pertama itu mendefinisikan segmen nilai atau value segment atau pelanggan dan kebutuhan mereka. Kedua, mendefinisikan nilai yang akan diberikan kepada pelanggan. Ketiga, mengomunikasikan nilai tersebut kepada pelanggan melalui strategi pemasaran yang tepat. Nah, selanjutnya itu pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman nilai yang diinginkan oleh pelanggan, bahkan memberikan bagaimana perusahaan dapat mengomunikasikan, bahkan memberikan nilai tersebut melalui produk layanan mereka. Ini merupakan pendekatan yang berorientasi pada pelanggan dan nilainya dan dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif bahkan lebih efisien. Selanjutnya ada rantai nilai atau values chain. Menurut Michel Volter, rantai nilai ini merupakan alat untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan karena setiap perusahaan merupakan sintesis dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, menghantarkan, bahkan mendukung produknya. Nah, selanjutnya itu proses bisnis inti itu dibagi menjadi beberapa, diantaranya itu pertama proses mengindra pasar, kedua proses realisasi penawaran baru, ketiga proses akuisisi pelanggan, keempat proses manajemen hubungan pelangganan, kelima proses manajemen pemenuhan. Selanjutnya, kompetensi inti di antaranya. Jadi, kompetensi inti ini adalah hal yang dimiliki perusahaan berupa sumber daya bahkan kompetensi yang membentuk sebuah esensi bisnis yang baru. Yaitu ada tiga karakteristik dari kompetensi inti. Pertama, ada kompetensi inti merupakan sumber keunggulan kompetitif karena memberikan sumbangan besar pada manfaat anggapan pelanggan. Kedua, kompetensi inti ini dapat diterapkan di berbagai pasar. Ketiga, kompetensi inti sulit untuk ditiru pesaing. Nah, jadi sumber keunggulan kompetitif atau competitive advantage didapatkan ketika perusahaan berhasil menyesuaikan kompetensi intinya, bahkan kemampuan uniknya dalam sistem aktivitas yang terkait erat. Contohnya, sistem aktivitas IKEA sulit ditiru. Kenapa? Karena rencana pemasarannya adalah dokumen yang berisi strategi bahkan taktik yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang mereka pasarkan. Rencana pemasaran mencakup analisis situasi, penetapan tujuan, penetapan strategi bahkan taktik, serta pengolahan sumber daya yang diperlukan untuk mengeksekusi rencana tersebut. Rencana pemasaran ini membantu perusahaan memahami audiens, target bahkan menjangkaunya, serta membantu perusahaan untuk tumbuh berkembang dan tetap terdepan dalam persaingannya. Rencana pemasaran juga membantu perusahaan untuk merencanakan suatu strategi pemasaran, bahkan menyiapkan suatu anggaran. Selanjutnya tujuan analisis SWOT. Jadi, pertama itu ada strength dan weakness itu untuk menganalisis lingkungan internal di mana dapat kita ketahui dengan mengevaluasi suatu kekuatan bahkan dengan kelemahan yang ada di dalam diri suatu perusahaan. Nah, selanjutnya itu kedua opportunity dan threat itu untuk menganalisis lingkungan eksternal, mengetahui bagaimana kekuatan lingkungan makro yang utama bahkan dengan faktor lingkungan mikro yang signifikan. Nah, yang mempengaruhi perusahaan tersebut dengan menghasilkan laba.
Selanjutnya itu ada analisis eksternal, opportunity, bahkan threat, yaitu market opportunity atau analisis MOA atau yang disebut dengan analisis peluang pasar, itu ditunjukkan untuk menentukan daya tarik bahkan probabilitas keberhasilan mereka dengan mengajukan pertanyaan seperti pertama, dapatkah kita mengartikulasikan manfaat secara meyakini pada pasar secara tertentu? Kedua, dapatkah kita menentukan letak pasar sasaran dan menjangkau mereka dengan media ataupun saluran perdagangan yang efektif dalam segi biaya? Ketiga, apakah perusahaan kita memiliki atau mempunyai akses terhadap kemampuan, bahkan dengan sumber daya penting yang kita perlukan untuk menghantarkan manfaat pelangganannya? Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada pengucapan kalimat atau penyampaian materi yang kurang jelas dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.